warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mulai dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang luar biasa besarnya. Dari nikmat berupa kemampuan melihat hingga nikmat dapat merasakan kebenaran dari hati. Dari nikmat kemampuan menghirup udara hingga nikmat alam luas yang tak bisa dihitung luasnya. Alhamdulillah. Tak lupa sholawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, ilmu merupakan sebuah kunci dari kebaikan dan pengetahuan. Ilmu menjadi sarana untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umatnya. Tidak akan sempurna keimanan dan amal kecuali dengan keutamaan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengan ilmu hak Allah dijalankan, serta dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Agama kita mengajak seluruh umatnya untuk selalu menuntut ilmu mulai dari lahir hingga ke liang lahat. Dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW menegaskan tentang kewajiban dalam menuntut ilmu bagi seluruh umat muslim. Sabda beliau berbunyi, "Tolaktu ilmi faridatan ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis sahih tersebut memberi arahan pada kita tentang kewajiban menuntut ilmu. Setelah mengetahui hadis tersebut, janganlah kita malas untuk menuntut ilmu. Dalam agama Islam, pemalas tidak mendapatkan tempat. Pernah dengar cerita mengenai Khalifah Umar bin Khattab yang bertemu dengan sekelompok pemuda yang hanya duduk santai tanpa melakukan sesuatu apapun. Dalam kisah ini ceritakan Umar bin Khattab marah dan langsung menegur para pemuda itu untuk segera melakukan sesuatu, jangan hanya membuang-buang waktu. Dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran, yaitu jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu luang kita hanya dengan bermalas-malasan tanpa melakukan sesuatu apapun. Sebagai muslim, hendaklah kita mengisi waktu luang kita dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat, seperti menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar ke sekolah untuk belajar, tapi juga dapat dilakukan dengan kegiatan sehari-hari. Kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ada hal yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu, yaitu kesungguhan. Jika sesuatu dilakukan secara sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberhasilan di dalamnya. Selain kesungguhan, yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu yaitu sikap konsisten dan komitmen. Tiga sikap ini harus beriringan, tidak bisa dilakukan salah satu saja. Dalam firman Allah, surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, "Dan orang-orang yang berjuang untuk mencari keridhaan kami, niscaya kami tunjukkan mereka jalan-jalan menuju kami." Dalam hal menuntut ilmu, berarti bahwa ketika kita mengalami kesulitan, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang Allah kehendaki. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam beberapa hadis, Rasulullah memberitahu akan keutamaan orang yang ahli ilmu melebihi orang yang ahli ibadah. Kenapa orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya dibanding dengan orang yang ahli ibadah? Sedangkan seorang ahli ibadah ini senantiasa beribadah kepada Allah. Ini dikarenakan ahli ilmu akan melakukan sesuatu atas dasar ilmu, sedangkan ahli ibadah hanya fokus pada ibadah saja, tanpa mencari tahu tentang manfaat dan kegunaan ibadah itu. Sehingga orang yang berilmu lebih kuat secara pijakan dan pengetahuan, berbeda dengan ahli ibadah yang hanya beribadah saja. Diriwayatkan juga, setan lebih mudah menjerumuskan seorang ahli ibadah dalam kesesatan dibandingkan seorang ahli ilmu. Pemahaman ini menjadi semacam warning bagi kita agar jangan pernah puas dengan ilmu yang sudah kita dapatkan dan terus mengupgrade-nya. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya engkau pergi untuk mempelajari sesuatu ayat dari kitab Allah adalah lebih baik daripada engkau melakukan sholat 100 rakaat.
Hadis ini menekankan bahwa ilmu lebih penting daripada ibadah tanpa ilmu. Ilmu menjadi pembeda antara kita dengan makhluk lainnya. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam ketika pertama kali diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadanya, karena Allah telah memberitahu Nabi Adam atas ilmu tentang semua nama benda. Dalam ayat lain, Allah juga memerintahkan Nabi Nuh agar tidak termasuk orang yang bodoh, yaitu dalam Quran surat Hud ayat 46, yang artinya, Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya untuk tidak pernah berhenti dan selalu bersabar dalam belajar, dengan harapan kita bisa mendapat derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang Allah beri ilmu dan memanfaatkan ilmunya. Akhir kata, sampailah kita pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya meminta maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala Muhammad alaihi washabihi wasallim wa akhiru da'wana anil hamdalillahi rabbil alamin. Semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Sekian penutup dari saya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.